Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Herani. Di sini Ibu membawakan pelajaran spreadsheet, yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel itu sebuah program aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang fungsinya untuk mengelola angka. Jadi di sini Excel itu berhubungan dengan baris dan kolom. Jadi di dalam Microsoft Excel itu terdiri baris dan kolom. Baris itu numerik dari angka 1 sampai dengan 1.048.576 baris. Bu, bagaimana tahu banyak Microsoft Excel? Ini dia, akan kita buka. Oke, ini dia. Ini dia baris, angka, kolom itu huruf, banyaknya baris dan kolom. Jadi kita tinggal menekan Ctrl plus tanda panah bawah itu secara bersamaan. Otomatis kita akan mengetahui banyak baris dan kolom dalam Microsoft Excel. Banyaknya baris 1.048.576. Kita kembalikan lagi dengan menekan Ctrl tanda panah atas. Oke, yang berikutnya banyaknya baris dari A sampai dengan XFD. Itu dia. Bagaimana caranya? Ini kita buka Microsoft Excel-nya, tekan Ctrl plus tanda panah kanan. Otomatis kita akan mengetahui banyaknya kolom di dalam Microsoft Excel dari A sampai dengan XFD. Oke. Yang berikutnya ini dia icon. Icon itu adalah gambar kecil di dalam Microsoft Excel. Jadi kita ini dia ikonnya, huruf X dia. Kelebihan Microsoft Excel di sini itu ada banyak. Kurang lebih ada 12. Yang pertama itu dia sifatnya user interface yang mudah untuk dipahami. Yang kedua, kompatibilitas dengan berbagai platform sistem operasi. Yang ketiga, mudah dipelajari untuk pengguna pemula. Yang keempat, tersedia lisensi dalam versi grosir. Yang kelima, mempunyai extension SLS. Jadi kalau dia Excel itu misalnya kita udah siap mengetik tugas 1, kita buat namanya tugas 1. .xls itu namanya extension atau ekstensi. Yang keenam, dapat membaca ekstensi standar spreadsheet .csv. Yang ketujuh, fitur pivot untuk mempermudah manajemen data. Yang ke-8, spreadsheet yang besar dapat digunakan sebagai alternatif SQL untuk pengguna sederhana. Yang ke-9, resource RAM dan memori kecil dibanding program sejenis. Yang ke-10, digunakan untuk berbagai industri, instansi, dan pekerjaan. Yang ke-11, mendukung Visual Basic. Yang ke-12, menyediakan fitur Research Pane untuk mempermudah mencari referensi analisis data dengan Microsoft Excel menurut para ahli terkait topik yang ditelitinya. Itu tadi kelebihan dari Microsoft Excel. Sekarang adalah kekurangan dari Microsoft Excel. Jadi semua media, semua program aplikasi dan sebagainya pasti mempunyai sisi kekurangan dan sisi kelebihan. Di sini akan kita bahas tentang kekurangan dari Microsoft Excel. Yang pertama, akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik terbatas. Yang kedua, jumlah selnya terbatas. Yang ketiga, add-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network, fuzzy logic, dan sebagainya. Oke. Dari sini ada fungsi Microsoft Excel. Microsoft Excel itu banyak digunakan di berbagai pekerjaan, baik itu usaha kecil
maupun perusahaan berskala internasional. Jadi fungsinya apa? Yang pastinya Excel berhubungan dengan perhitungan. Ngapain aja? Yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data secara grafik atau serta grafik. Yang kedua, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Misalnya di mana? Di kantor, perpajakan, akuntansi, di bank, dan sebagainya. Yang ketiga, menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, dan inventaris. Yang berikutnya, melakukan analisis dan riset harga, melakukan perhitungan statistika, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. Ini namanya jurnal. Membuat daftar nilai sekolah maupun universitas, konversi mata uang, membuat grafik persamaan matematika, membuat program Microsoft Excel dengan Visual Basic, melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitian, sarana pembelajaran komputer dan logika, dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya yang kita bahas adalah ada 4 komponen penting di dalam Microsoft Excel yang anak ibu harus tahu. Namanya kalau udah penting pasti dia yang harus diutamakan. Yang pertama namanya row heading. Apa itu row heading? Yang tadi udah ibu bilang, row heading itu baris atau kepala garis yang menunjuk lokasi baris pada lembar kerja yang aktif dan sebagai penunjuk sel. Jadi tadi ini dia, kita buka Excel tadi. Ini dia tunjuk sel, ini dia banyaknya tadi. Oke, yang berikutnya kolom heading. Kolom itu huruf, ibaratnya alfabet dari A sampai XFD. Kolom heading itu kepala kolom. Jadi dia A, B, C itu dia. Yang ketiga, cell pointer. Apa itu cell pointer? Cell pointer itu penunjuk sel atau di mana sel yang aktif antara kolom dan baris. Jadi sel itu diberi nama posisi kolom dan baris. Misalnya, ini dia sel aktif. Sel aktifnya di mana? Di kolom A baris ke-7. Di mana kita mengklikkan kursor kita, di situ namanya sel aktif akan bekerja. Di sini berarti C3, kolom C baris ke-3 itu namanya sel aktif. Oke, yang terakhir ada namanya formula bar. Formula bar itu tempat kita untuk mengetikkan rumus-rumus yang akan kita gunakan nantinya. Dalam Microsoft Excel, pengetikan rumus harus diawali dengan sama dengan. Misalnya ini dia, sederhananya aja. Kita ambil contoh. Misalnya ini sel aktif ibu di kolom C baris ke-3, ibu buat angka 3. Nah, di sini kolom D baris ke-3 angka 7. Lalu kita buat di sini, di rumus ini formula bersama dengan 3 ditambah 7, enter, otomatis akan dieksekusi. Bu, kira-kira kalau sama dengan kita hapus bisa nggak? Coba. Ternyata nggak bisa dieksekusi walaupun rumus kita benar. C3 tambah D3 secara kasat mata, secara logika kita itu kita pasti udah tahu 3 tambah 7 10. Tapi di Excel kalau dia tidak ada sama dengan, proses ini tidak bakal bisa tereksekusi. Makanya terpenting dalam Microsoft Excel sebelum melakukan perhitungan itu sama dengan digunakan paling depan sebelum melakukan perhitungan. Benar pun rumus kita ini tidak akan bisa diproses. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Sampai di sini saja pembahasan kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.